Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas tentang kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman di Indonesia pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Bicara tentang kekuasaan kehakiman di Indonesia, tentunya perlu kita pahami juga bahwa salah satu prinsip negara hukum adalah adanya kekuasaan kehakiman yang independen dan imparsial. Yang kemudian independensi dan imparsialitas tersebut diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 kepada Badan Peradilan sebagai penyelenggara dan pribadi hakim. Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, independensi dan imparsialitas tersebut diperlukan semata-mata karena fungsinya dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia setelah perubahan pertama sampai dengan keempat yang berlangsung dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 memiliki perubahan yang signifikan dan drastis jika dibandingkan dengan sistem perubahan sebelumnya. Jika dibandingkan sebelum perubahan. Sehingga dalam proses perubahan sebagai pakar hukum tata negara menganggap sebagai pembuatan undang-undang dasar baru karena dinilai terlalu banyak yang dirubah dan ditambah. Adanya undang-undang dasar baik sebelum dan sesudah perubahan sehubungan dengan lembaga-lembaga negara, jika diteropong atau jika dilihat dari realitas ketatanegaraan akan memiliki implikasi-implikasi atau konsekuensi berbeda. Karena semua masuk dalam suatu sistem yang menjadi perangkat kesatuan. Implikasi tersebut jika menjadi alat ukur kemapanan berdemokrasi di suatu negara. Nah, salah satu perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dalam perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 adalah perubahan pasal-pasal dalam bab 9 tentang kekuasaan kehakiman. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut membawa konsekuensi pada perubahan susunan lembaga negara, terutama lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman dalam menyelenggarakan negara. Tentunya dalam hal ini kekuasaan kehakiman setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 perlu juga kita lihat sedikit bagaimana kekuasaan kehakiman sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Kekuasaan kehakiman sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman. Kekuasaan kehakiman hanya terdiri atas badan-badan pengadilan yang berpuncak pada Mahkamah Agung. Lembaga Mahkamah Agung tersebut sesuai dengan prinsip independent of judiciary diakui bersifat mandiri dalam arti tidak boleh diintervensi atau dipengaruhi oleh cabang-cabang kekuasaan lainnya, terutama pemerintah. Nah, sejak awal kemerdekaan, kekuasaan kehakiman Indonesia itu diniatkan sebagai cabang kekuasaan yang terpisah dari lembaga-lembaga politik. Misalnya seperti MPR, DPR, dan Presiden. Dalam ajaran pembagian kekuasaan kehakiman yang merdeka tetap harus ditegakkan baik sebagai asas dalam negara berdasarkan atas hukum maupun untuk memungkinkan kekuasaan kehakiman menjamin agar pemerintah tidak dilaksanakan secara sewenang-wenang.
Kemudian kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah salah satu badan penyelenggara negara yang dipegang oleh Mahkamah Agung dan lain-lain badan penyelenggara negara kekuasaan kehakiman. Suatu azas yang penting bagi kekuasaan kehakiman sebagai badan penyelenggara negara adalah azas kekuasaan yang merdeka. Pentingnya independensi sebuah lembaga peradilan dalam penegakan hukum dan keadilan tidak hanya mencerminkan dalam pencantumannya pada konstitusi sebagai hukum tertinggi pada hukum positif sebuah negara. Instrumen hukum internasional pun juga banyak yang mencantumkan pengaturan atas pentingnya lembaga peradilan yang independen. Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945, asas ini tidak ditemukan dalam ketentuan Undang-Undang Dasar. Akan tetapi dapat kita temukan dalam penjelasan pasal 24 dan pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu, harus diadakan jaminan dalam Undang-Undang Kedudukan para Hakim. Nah, sebelum dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ini, pasal 24 menyatakan, pertama, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang. Yang kedua, susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang. Itu sebelum amandemen dari Undang-Undang Dasar 1945. Nah, setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, susunan kekuasaan negara setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 menampilkan perubahan yang sangat fundamental. MPR berubah kedudukannya dari lembaga tertinggi negara menjadi lembaga joint session antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat dipertegas kewenangannya baik dalam fungsi legislasi maupun fungsi pengawasan. Aturan tentang Badan Pemeriksa Keuangan ditambah. Selain itu, Undang-Undang Dasar 1945 setelah perubahan memunculkan lembaga-lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemilihan Umum, Bank Indonesia, dan Komisi Yudisial. Kemudian selanjutnya, kekuasaan kehakiman di Indonesia juga mengalami perkembangan dan perubahan. Dengan adanya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah mengubah sistem penyelenggaraan negara di bidang yudikatif atau kekuasaan kehakiman sebagaimana yang termuat di dalam bab 9 tentang kekuasaan kehakiman. Pasal 24, pasal 24A, pasal 24B, pasal 24C, dan pasal 25. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, kekuasaan kehakiman yang semulanya dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara dengan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi, kemudian berubah menjadi kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Nah, kekuasaan kehakiman setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ini menjadi kekuasaan yang sangat fundamental dan sebagai bagian dari poros kekuasaan yang mempunyai fungsi menegakkan keadilan. Kekuasaan kehakiman dalam susunan kekuasaan negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 setelah perubahan tetap ditempatkan pada kekuasaan yang mandiri bebas dari campur tangan kekuasaan lain. Nah, dalam susunan kekuasaan negara Republik Indonesia yang baru, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh
Mahkamah Agung, badan-badan peradilan lain di bawah Mahkamah Agung, yaitu peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan militer, dan peradilan agama, serta Mahkamah Konstitusi. Kemudian untuk menjaring hakim-hakim agung yang profesional dan mempunyai integritas terhadap profesinya sebagai penegak hukum dan keadilan, terdapat lembaga yang khusus diadakan untuk rekrutmen calon-calon hakim agung, yaitu yang kita kenal dengan Komisi Yudisial. Nah, yang semula bab tentang kekuasaan kehakiman dalam Undang-Undang Dasar 1945 hanya mempunyai 2 pasal, yaitu pasal 24 dan pasal 25. Perubahan dilakukan dengan cara mengubah dan menambah pasal dan ayat. Nah, sehingga dalam bab tersebut terdapat 5 pasal, yaitu pasal 24, pasal 24A, pasal 24B, pasal 24C, dan pasal 25. Nah, kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri merupakan syarat yang harus ada pada negara yang mendeklarasikan bahwa dirinya merupakan negara hukum. Pernyataan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri merupakan salah satu hasil perubahan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 24 yang telah diubah, sehingga berbunyi pasal 24 itu ayat 1, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kemudian ayat 2 mengatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Ayat 3, badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Artinya, pasal ini merupakan landasan bagi independensi kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri. Merdeka dalam arti bahwa Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 24 ayat 2 dalam menjalankan fungsinya terlepas dari pengaruh pemegang kekuasaan yang lain, dan mandiri dalam arti berkuasa untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Hal ini merupakan konsekuensi dari pemisahan kekuasaan negara yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman, bab 9 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa ada 3 lembaga negara yang termasuk dalam lingkup kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Nah, namun menurut pasal 24 ayat 2 hanya Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi yang merupakan penyelenggara kekuasaan kehakiman, sedangkan Komisi Yudisial tidak memiliki kewenangan tersebut, sehingga badan ini sering disebut sebagai lembaga ekstrayudisial. Nah, untuk menjalankan fungsinya tersebut, Mahkamah Agung selaku pemegang kekuasaan kehakiman dibantu oleh badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara. Maka dengan demikian, pengadilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman adalah salah satu unsur penting dalam kehidupan dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum, dan hanya pengadilan yang memenuhi kriteria mandiri atau independen, netral, dan kompeten yang dapat menjamin pemenuhan hak asasi manusia sebagai diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, bahwa setelah perubahan dari
Undang-Undang Dasar 1945 khususnya tentang kekuasaan kehakiman. Di sini tentunya diikuti juga perubahan tentang undang-undang yang mengatur khusus mengenai kekuasaan kehakiman. Yang mana sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Pokok tentang kekuasaan kehakiman itu diatur lebih rincinya, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 70. Nah, dengan juga berubah atau di amandemennya Undang-Undang Dasar 1945, maka Undang-Undang Nomor 14 Tahun 70 itu juga mengalami perubahan. Pertama, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, kemudian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, kemudian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Yang mana di sini Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari keempat lingkungan peradilan. Nah, tentunya kewenangannya mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh semua pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Kemudian kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Kemudian Mahkamah Konstitusi yang juga pelaksana dari kekuasaan kehakiman. Nah, ini berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Nah, itu pertama untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dan empat lingkungan peradilan yang dibawa oleh Mahkamah Agung itu adalah peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Yang mana peradilan umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 86 tentang peradilan umum. Nah, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 86 tentang peradilan umum. Peradilan umum itu adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Pelaksana dari kekuasaan kehakiman peradilan umum diantaranya ya pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung. Pengadilan negeri pada tingkat pertama, nah tentunya yang berkedudukan di ibu kota dan kabupaten. Mana wilayah hukumnya juga kota dan kabupaten. Nah, kemudian pengadilan tinggi itu pengadilan tingkat banding, kedudukan di ibu kota provinsi, itu wilayah provinsi. Dan Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi, yaitu kasasi. Nah, kekuasaan dan kewenangan dari pengadilan umum memeriksa, memutus, menyelesaikan perkara pidana dan perdata tingkat pertama. Pengadilan tinggi mengadili perkara pidana dan perdata di tingkat banding. Pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan negeri di daerah hukumnya. Dan peradilan agama, nah itu diatur dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 tentang peradilan agama.
dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 tentang peradilan agama. Peradilan agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu. Nah, pelaksana kekuasaan kehakiman peradilan agama ya sama dengan pengadilan peradilan umum. Ya, tentunya ada juga tingkatannya pengadilan agama, pengadilan tinggi agama, kemudian Mahkamah Agung sebagai tingkat kasasi. Itu juga peradilan militer yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 97 tentang peradilan militer. Nah, di sini peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Pengadilan militer adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer yang meliputi pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran. Kemudian peradilan tata usaha negara juga diatur dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 46 tentang peradilan tata usaha negara. Tata usaha negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah. Peradilan tata usaha negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. Kira-kira itu yang lahir undang-undang atau peraturan perundang-undangan setelah Undang-Undang Dasar di amandemen. Nah, keberadaan dari kekuasaan kehakiman ini pada sebelum di amandemen, yang mana juga diamanatkan bahwa peradilan kekuasaan kehakiman itu yang merdeka dan bebas dari campur tangan pihak manapun. Nah, tetapi pada sebelum amandemen, nah ini tidak tercapai. Nah, maksudnya apa? Karena seperti kita lihat sebelum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 di amandemen atau yang kita kenal dengan masa Orde Baru. Nah, kekuasaan kehakiman itu seolah-olah ada campur tangan dari pihak eksekutif, yaitu pemerintah. Nah, karena keberadaan dari masing-masing peradilan itu dibawahi, walaupun Mahkamah Agung adalah pengadilan tingkat tertinggi atau kekuasaan kehakiman tertinggi. Nah, tetapi kenyataannya bahwa sebelum di amandemen atau pada masa Orde Baru tersebut, masing-masing lembaga peradilan itu dibawahi oleh masing-masing departemen-departemen. Nah, seperti peradilan umum, peradilan tata usaha negara itu di bawah Departemen Kehakiman. Nah, kemudian peradilan agama itu di bawah Departemen Agama. Nah, peradilan militer itu di bawah Panglima ABRI. Gitu. Nah, artinya di sini tidak yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Kalau seperti itu keadaannya, maka yang kekuasaan yang merdeka tadi, nah itu tidak tercapai. Karena ada campur tangan, karena ada juga mempertanggungjawabkan kepada departemen-departemen masing-masing. Gitu. Nah, seolah-olah di sini ada campur tangan dari pihak eksekutif. Gitu. Nah, setelah amandemen, nah inilah yang dirubah itu dalam Undang-Undang 1945. Sehingga apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang kekuasaan kehakim tadi yang harus merdeka dan independensi,
dan tidak ada campur tangan dari pihak lain. Nah, sinilah eh, perubahannya itu. Mana sekarang kita lihat bahwa masing-masing lembaga peradilan tersebut tidak lagi dibawahi oleh masing-masing departemen tersebut. Nah, yang kita kenal dengan penyatu atapan itu. Nah, artinya cuma satu eh, lembaga yang berwenang yang mempunyai kekuasaan tertinggi, yaitu Mahkamah Agung gitu. Tidak ada lagi masing-masing lembaga peradilan itu bertanggung jawab atau memberikan pertanggungjawaban kepada departemen-departemen gitu. Nah, baik itu secara administratif, secara organisatoris, dan secara finansial gitu. Nah, hanya satu saja induknya, yaitu di bawah Mahkamah Agung gitu. Nah, semuanya diatur di bawah Mahkamah Agung, tidak ada lagi melalui departemen-departemen masing-masing gitu. Nah, di sini akan terlihat jelas bahwa lembaga peradilan itu atau kekuasaan kehakiman itu memang terbebas dari campur tangan manapun gitu. Nah, sehingga lahir aturan-aturan tentang undang-undang pokok-pokok kekuasaan kehakiman gitu. Nah, kalau dulu adalah secara administratif, organisatoris, dan finansial diatur oleh masing-masing departemen. Nah, kalau sekarang tidak lagi, hanya satu saja, yaitu penyatu atapan di bawah Mahkamah Agung. Artinya semuanya sama. Nah, tidak bertanggung jawab, tidak ada pihak eksekutif ikut campur tangan ke dalam kekuasaan kehakiman yang dijalankan. Nah, inilah yang diamanatkan sebenarnya dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kira-kira mungkin itu saja terlebih dahulu kita berbicara tentang kekuasaan kehakiman setelah di amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Ini kesempatan akan kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.